Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Sulistiawati dengan NIM 230-15154 ingin membahas tentang Open System Interconnection 7 Layer atau OSI. OSI Layer menyediakan kerangka logika terstruktur mengenai bagaimana proses terjadinya komunikasi data yang saling berinteraksi melalui jaringan komputer. 7 lapisan pada model OSI Layer adalah Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, dan Application Layer. Gambar di samping merupakan susunan OSI 7 Layer. Pada OSI 7 Layer terbagi menjadi dua, yaitu Host Layer dan Media Layer. Host Layer terdiri dari Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, dan Transport Layer. Sedangkan Media Layer terdiri dari Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Di sini kita membahas tentang application layer. Pada layer ke-7, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, NFS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah presentation layer pada layer ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslatasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MMI, SSL, TLS, Redirector Software, Network Cell atau Remote Desktop Protocol atau RDP, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer pada layer ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat ada transport layer pada layer keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga dapat menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP dan UDP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Transport layer data dapat menyediakan transfer yang transparan dan reliable antara kedua titik terakhir. Lapisan ini juga menyediakan proses multiplexing, kendali aliran atau flow control, serta proses pemeriksaan error dan perbaikannya. Yang kelima ada network layer pada layer ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer, berada pada layer kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, byte, dan switch. Pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IAA 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control dan lapisan Logical Link Control. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Physical Layer
berada pada layer ke-1. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Proses dalam data biner dikodekan dalam bentuk yang mampu ditransmisi melalui media jaringan. Contohnya adalah transceiver, konektor, dan kabel yang terkait dengan physical layer. Contoh lain dari peralatan atau perangkat pada lapisan ini adalah hub, repeater, dan network card. Di sini ada cara kerja OSI 7 layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Lalu, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Lalu di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Lalu networking layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Lalu pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirimkan melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik dan physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian penjelasan materi OSI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.